Pemirsa, pandemi COVID-19 tidak saja menjadi masalah kesehatan, namun juga memicu berbagai masalah sosial termasuk ekonomi. Banyak orang yang mengalami himpitan ekonomi sehingga sangat diperlukan upaya saling bantu-membantu, bergotong royong, juga saling menyemangati. Lebih lengkapnya akan kita bahas bersama cendekiawan Muslim yang juga mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Profesor Dr. Azumardi Azra yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya Mas Wahyu. Alhamdulillah sehat, Prof. Prof, pandemi ini sudah berkepanjangan. Kalau total secara global mungkin sudah hampir setengah tahun sendiri, Prof. Sudah 6 bulan paling tidak. Apa yang bisa kita ambil atau yang bisa kita siasati mengingat dampaknya ini bukan hanya saja urusan kesehatan, tapi sosial, ekonomi, dan lain sebagainya? Ya, saya kira banyak hikmah yang bisa kita ambil ya. Pertama, kita harus memperkuat resiliensi, ketahanan masyarakat kita, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan juga bahkan saya kira juga disiplin sosial itu sangat penting. Yang kedua, saya kira yang tak kurang pentingnya adalah ini pelajaran yang bagus bagi pemerintah kita, baik pada tingkat pusat maupun tingkat daerah, agar dalam menghadapi musibah wabah seperti ini atau bencana yang bersifat global ini dan bahkan juga mungkin pada tingkat nasional betul-betul terkoordinasi. Karena apa? Karena yang kita lihat sejak semula awal Maret gitu sampai sekarang pun pemerintah kita udah gagap. Barusan saya melihat laporan Metro TV, orang berkerumun di Mas Wahyu itu di Pasar Tanah Abang dan camatnya nggak bisa berbuat apa-apa. Dia cuma bilang ya kekurangan sumber daya manusia, kekurangan tenaga untuk bisa menertibkan atau mengamankan pengunjung pasar. Jadi ini yang kita lihat. Jadi pada satu pihak pemerintah mengatakan dan bahkan Presiden Jokowi juga masih mengatakan tadi pagi belum ada pelonggaran, tetapi kita lihat di mana-mana orang berkerumun. Tidak hanya di pasar di Jakarta, tapi juga di pasar di daerah, di Bogor, di mana saja, dan juga jalan raya penuh sesak. Inilah saya kira pelajaran yang bagus bagi kita agar pemerintahan kita itu lebih efektif, lebih efisien, lebih terkoordinasi, sehingga kemudian ini bisa mengimbas ke dalam masyarakat kita, sehingga masyarakat kita bisa lebih patuh dan lebih disiplin. Kalau sekarang kan mereka ya bilang mereka punya alasan, punya apologi ya bahwa ya mana yang mau kita ikuti, kita kebingungan nih, udahlah kita pergi aja gitu. Jadi ini saya kira pelajaran yang bagus kalau kita menghadapi musibah lagi di masa yang akan datang, agar pemerintah betul-betul terkoordinasi, birokrasi harus berjalan dengan cepat. Karena apa? Karena birokrasi kita ini juga membuat bantuan sosial kepada masyarakat kita itu tidak cepat turunnya, tidak cepat tersalurkan kepada masyarakat kita. Apalagi kemudian ketika mau mentransfer uang misalnya dari sisa sembako, maka kemudian itu juga tidak inklusif. Sistem keuangan kita belum inklusif untuk bisa menerima dan menyalurkan dana katakanlah 400.000 atau sekitar itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima. Jadi gitu Mas Wahyu. Ya, pendekatan apa yang bisa dilakukan kalau tadi semua sama-sama belajar, sama-sama untuk bisa berkembang, bisa menata semua kebijakan, protokol dengan baik. Tetapi kontrol sosial ini kan juga harus dijaga. Pendekatan apa yang paling tepat dalam kondisi seperti ini? Dengan kondisi mungkin tadi birokrasi yang masih karut-marut, seperti yang tadi kita saksikan bersama-sama di Tanah Abang misalnya. Ya, saya kira pertama pada jajaran pemerintahan, saya kira pejabat-pejabat pemerintah yang punya mungkin inisiatif, punya gagasan, punya kebijakan yang berbeda satu sama lain, itu jangan memperlihatkannya ke depan publik gitu. Jadi misalnya saja satu pejabat bilang tidak boleh mudik, tapi pada saat yang sama kemudian transportasi kemudian dibuka ya lebar-lebar, sehingga kemudian orang berdesak-desak di bandara. Dan juga barusan juga kita lihat laporan misalnya dari Metro TV juga bahwa
pesawat penerbangan Lion Air misalnya, tadi pagi salah satu penerbangan itu penumpangnya, pelanggan yang ada di pesawat itu 107 ya. Bayangkan kalau misalnya pesawat Boeing 737 seri 800 dengan penumpang 107 orang, itu berarti padat, tidak ada lagi social and physical distancing di dalam pesawat itu. Jadi oleh karena itulah maka kemudian ini laporan-laporan yang saya kira cukup akurat dari media seperti Metro TV ini itu membuat masyarakat kita ini kemudian melengos pada kebijakan-kebijakan yang yang diberikan oleh pemerintah ya kan, termasuk larangan-larangan pergi mudik dan lain sebagainya, itu yang kemudian dalam kenyataannya tidak dilakukan secara tegas dan malah kebijakan antara satu pejabat, satu kementerian, satu menteri dengan menteri yang lain itu berbeda. Jadi saya kira pelajaran yang baik ini perlulah koordinasi yang lebih itu di kalangan pemerintah ya. Kita tahu bahwa hampir setiap hari ada ratas kabinet, tapi kemudian keluarnya itu hasilnya tidak kompak. Terjadi perbedaan-perbedaan yang membuat masyarakat kita itu menjadi kebingungan mana yang harus diikuti. Pada akhirnya masyarakat kita menjadi tidak peduli. Mereka tetap aja berbondong-bondong ke pasar, apalagi saya kira ini menjelang tinggal 5-6 hari lagi menjelang Lebaran, pasti mereka semakin ramai dan tidak terbendung, tidak bisa diatasi oleh Satpol PP, oleh TNI Polri, tidak bisa ya. Saya kira agak susah itu, sehingga kemudian kita harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang 2 virus COVID-19 ini. Kita tidak berharap ya, tapi harus diantisipasi ini, karena di pasar-pasar yang kita lihat juga laporan semakin banyak yang ditemukan reaksi ketika dites secara cepat itu reaktif, dan dites lagi dengan swab itu ternyata positif. Itu ditemukan di pasar di Tegal, ditemukan di pasar Sidoarjo, dan di macam-macam pasar. Jadi ini saya kira kemudian akan terjadi, mungkin kita nggak berharap akan terjadi gelombang yang kedua ini dari virus ini. Ya. Kalau aturan semua pengawasan dipertegas, ditingkatkan, tetapi aspek kepatuhan di tengah-tengah masyarakat ini juga rendah, apa yang bisa diharapkan, Prof? Ya, akibatnya kalau itu apa yang bisa diharapkan? Yang paling yang bisa dilakukan diantisipasi oleh pemerintah kita untuk kembali mengkonsolidasikan berbagai lini, bukan hanya lini pemerintahan tapi juga lini tenaga medisnya, karena kita juga melihat beredar di media sosial tenaga medis kita itu frustrasi, sehingga kemudian mulai muncul nyanyi segala macam tentang terserah Indonesia, sudahlah bagaimana kita kira-kira bunyinya itu sudah nadanya itu nada frustrasi begitu. Itu kita lihat beredar foto-foto para tenaga medis, ada perawat, ada dokter yang merasa sudah kelihatannya hopeless, sudah nggak punya harapan ini, kok kayak begini ini, bebas sebebas-bebasnya begitu. Tidak ada bedanya dengan hari Lebaran tahun lalu atau hari Lebaran tahun-tahun sebelumnya. Ya. Prof, sebentar lagi juga sudah Idul Fitri. Soal kepatuhan beribadah ini juga menjadi kunci karena juga akan ada perkumpulan massa di sana. Apa yang bisa Prof sampaikan kepada umat Muslim terutama yang nanti akan bersukacita di Hari Raya Idul Fitri nanti? Ya, kita harapkan umat kita ini kembali kepada prinsip yang disebut dengan maqasid syariah, maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu salah satu yang paling penting itu adalah hifzun nafs, memelihara jiwa, memelihara kehidupan ya. Jadi dalam keadaan seperti ini di mana tanda-tanda pelandaian COVID itu belum terlihat secara meyakinkan, maka sebaiknya mengikuti seruan-seruan dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU yang menyarankan kepada masyarakat, kepada umat Islam sudah sholat di rumah saja, sholat Idul Fitrinya di rumah, tidak usah berkerumun. Nah, cuma memang yang menjadi masalah itu terjadi perbedaan-perbedaan. Misalnya pada satu pihak di pusat, pimpinan Ormas, kemudian MUI dan juga pemerintah ingin itu sholat Idul Fitrinya di rumah, tapi di Jawa Timur gubernurnya dengan pimpinan
ormas lokal di sana provinsi malah kemudian mengizinkan atau merencanakan untuk sholat Idul Fitri di masjid. Walaupun dengan mengikuti protokol kesehatan, tapi kan mengikuti protokol kesehatan pun juga tidak ada jaminan tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 itu. Jadi inilah yang menjadi masalah, perbedaan-perbedaan di antara pimpinan baik pada tingkat pusat, tingkat daerah, dan juga perbedaan-perbedaan di lingkungan ormas, di antara pimpinan pusat ormas dengan pimpinan ormas di daerah berbeda. Ini yang membuat umat jadi bingung. Jadi ternyata yang paling sulit adalah kuncinya menyatukan persepsi itu tadi ya, Prof. Azra. Iya. Kuncinya itu menyatukan persepsi. Oleh karena itu saya kira seharusnya pimpinan negara ini ya di pusat dan juga daerah, terutama di pusat, berdialog lah dengan pimpinan-pimpinan umat ini. Yang saya lihat selama ini belum pernah ada dialog itu. Baik, terima kasih Prof. Azra. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung di Metro hari ini.